Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turos Media. Pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang penciptaan Adam alaihissalam dan perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Namun, iblis menolak untuk mengikuti perintah tersebut karena merasa lebih baik daripada Adam. Akibatnya, iblis diusir dari surga. Pada video ini, kami akan menceritakan tentang penciptaan Hawa sebagai pendamping bagi Adam alaihissalam, serta bagaimana iblis menggoda keduanya sehingga Adam alaihissalam, Hawa, dan iblis dihukum untuk turun ke bumi. Kami mengundang Anda untuk mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan menonton video ini sampai selesai. Bersama-sama, mari kita mendalami pemahaman kita tentang agama dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa diciptakan sebagai pendamping Adam alaihissalam. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam alaihissalam tinggal di dalam surga. Namun tanpa pendamping, dia merasa kesepian. Suatu saat dia tertidur, dan ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita yang sedang duduk yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Saya seorang wanita." Adam kemudian bertanya kembali, "Untuk apa engkau diciptakan?" Lalu wanita itu menjawab, "Agar engkau tenang hidup bersamaku." Para malaikat yang mengetahui pengetahuan Adam bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Namanya Hawa." Malaikat bertanya lagi, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam yang paling pendek di sebelah kiri. Kemudian bekasnya tersebut diganti dengan daging. Masalah ini telah disiratkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Surah An-Nisa ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyinggung masalah ini dalam sebuah sabdanya, yang artinya, "Perlakukanlah wanita dengan baik, karena ia diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya, berarti kamu mematahkannya. Namun jika engkau biarkan, dia akan terus bengkok. Perlakukanlah wanita dengan baik." Tinggal di surga dan larangan makan pohon. Allah Ta'ala memerintahkan Adam alaihissalam dan Hawa untuk tinggal di surga dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan di surga. Akan tetapi, mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Seandainya ada manfaat dalam penyebutannya, niscaya hal tersebut sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal di surga dan larangan makan pohon. Allah Ta'ala memerintahkan Adam alaihissalam dan Hawa untuk tinggal di surga dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan di surga. Akan tetapi, mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Seandainya ada manfaat dalam penyebutannya, niscaya hal tersebut sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Iblis menggoda Adam alaihissalam. Dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Maka keduanya mengakui kesalahannya, dan saat itu juga bertobat kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Maka Allah pun menerima taubatnya. Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Akibat perbuatan yang melanggar perintah Allah, Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Ta'ala berfirman, اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Surah Al-A'raf ayat 24. Kitab atau arah pembicaraan ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Hawa, dan Iblis. Ada juga yang mengatakan termasuk juga ular yang bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga dalam keadaan saling bermusuhan antara Adam dan Iblis.
mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya, adalah pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak di antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Destimian, beberapa mil dari Basrah, sedangkan ularnya di Asfahan. Perdebatan antara Adam dan Musa alaihissalam. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang artinya, Musa mendebat Adam alaihissalam dengan berkata kepadanya, "Engkau telah menyebabkan manusia keluar dari surga dan sengsara karena dosamu." Adam berkata, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk membawa risalahnya." Dan berbicara dengannya, "Akankah engkau cela aku atas perbuatan yang telah Allah tetapkan atasku sebelum aku diciptakan? Atau telah ditentukan kepadaku sebelum aku diciptakan?" Rasulullah SAW bersabda, Adam dapat mengalahkan argumen Musa. Seakan Adam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Dikeluarkannya aku sebab memakan pohon, bukan menjadi sebab dikeluarkannya kalian. Yang menyebabkan hal itu adalah ketentuan dan ketetapannya sebelum aku diciptakan Allah Azza wa Jalla. Engkau mencelaku atas perkara yang tidak ada kaitannya dengan larangan kepadaku untuk makan pohon itu, dan kemudian aku memakannya. Dikeluarkannya kalian bukan sebab perbuatan aku. Aku tidak mengeluarkan diriku dan kalian dari surga. Akan tetapi itu semua adalah ketentuan Allah dan perbuatannya. Dia memiliki hikmah dalam masalah itu." Karena itu, Adam alaihissalam dikatakan dapat mengalahkan argumen Musa. Hadis di atas tidak boleh ditolak karena sahih dan mutawatir. Namun juga tidak boleh bagi seseorang menjadikan hadis tersebut untuk menjadikan takdir Allah sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Karena jika demikian akan lahir perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban Nabi Adam alaihissalam adalah menjadikan takdir sebagai argumen atas musibah yang menimpanya, bukan kemaksiatan yang dilakukannya.